Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saat hampir putus asa, Tuhan selalu ada. Jemaat yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami permasalahan hidup, dan permasalahan hidup kita beraneka ragam tingkat kesulitannya. Ada orang yang mengalami permasalahan hidup yang sangat sulit sehingga ia benar-benar hampir putus asa akan beratnya persoalan yang ia alami. Hal inilah yang dialami oleh Rasul Paulus yang diungkapkannya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Penderitaan yang disebut oleh Paulus ini merujuk pada penderitaan yang dialaminya di daerah Efesus. Meskipun kita tidak dapat memastikan lokasi dan tingkat penderitaannya seperti apa, yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan yang Paulus alami ini begitu berat sampai Paulus sendiri berkata bahwa ia hampir putus asa dan seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Namun Paulus berkata bahwa penderitaan yang ia alami mengajarkannya untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengajarkannya bahwa ia harus menyandarkan dirinya pada Allah yang telah membangkitkan orang mati. Kebangkitan orang mati menjadi dasar pengharapan Paulus bahwa meskipun ia mengalami penderitaan seberat apapun itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Allah berikan kepada setiap orang percaya. Jemaat yang terkasih, ini berarti bahwa pengharapan orang percaya bukan pada apa yang kelihatan, tetapi pengharapan orang percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanya bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Mengapa pengharapan kita didasarkan pada sesuatu yang bersifat kekal? Karena Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, dan Allah mengutus Kristus untuk menebus kita dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Dengan kata lain bahwa dari awal hidup kita hingga akhir hidup kita dan seluruh keselamatan hidup kita berpusat pada Allah yang kekal. Bukan hanya itu saja, Paulus berkata bahwa bersandar pada Allah diwujudkan melalui bersandar pada kesetiaannya. Paulus mengaku bahwa Allah yang telah menolongnya ketika ia hampir mati, dan ia mengaku percaya bahwa Allah pasti akan menolongnya pada waktu ia hampir putus asa. Dan ia percaya bahwa Allah yang telah menolongnya adalah Allah yang setia. Karena ia setia, Allah setia, maka Allah setia menolong kehidupan Paulus. Jemaat yang terkasih, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa putus asa? Bagaimana respon Anda ketika semua usaha yang telah dicoba ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah di depan mata Anda? Apa yang terjadi ketika semua masalah yang Anda alami, Anda rasa telah mencapai batas kemampuan Anda? Tidak peduli seberapa berat permasalahan yang saudara rasakan dalam kehidupan saudara, ingat bahwa Tuhan selalu ada di saat kita hampir putus asa. Tidak peduli seberapa takut kita, Tuhan selalu ada dan menjaga, menolong kita. Ketika ketakutan, teror menguasai hidup kita, ingatlah Tuhan selalu ada dan memegang kita.
ketika kedamaian tidak dapat kita temukan dan ketidakberdayaan menguasai kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan setia dan Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dengan kata lain, pengharapan kita didasarkan pada kesetiaan Allah, bukan karena kesetiaan kita. Ia yang telah menolong orang percaya pada waktu kesulitan, dan Ia juga pasti akan setia menuntun kehidupan orang percaya. Kesetiaannya menunjukkan perhatiannya kepada umatnya. Dengan kata lain, dasar pengharapan orang percaya di dalam kesulitan yang sangat besar dan sangat berat, ada Allah yang setia memperhatikan umatnya. Jemaat yang terkasih, Paulus berkata di ayatnya yang ke-9 dari 2 Korintus 1 ini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tetapi hal itu terjadi, Paulus katakan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jemaat yang terkasih, permasalahan hidup memang harus ada. Yang terpenting adalah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Persoalan harus ada supaya kita menaruh pengharapan kepercayaan kita kepada Allah. Melalui semua permasalahan, persoalan hidup, Allah ada. Tuhan setia di dalam kehidupan kita, menolong, menjaga, memelihara kita di saat kita merasa sudah tidak ada harapan. Allah, sumber sang pengharapan itu, selalu menolong, menyertai, dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan di hidup kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati dan menolong kita, menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari persoalan berat Rasul Paulus. Biarlah kami tetap seperti Rasul Paulus. Di saat-saat tersulit kami mau menaruh pengharapan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Percaya kepada Engkau yang setia bagi kami yang tidak pernah setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.